Shalom. Kurang kompak, shalom. Hari ini kita bicara tentang tema sentral. Sebenarnya ini tema yang sangat pokok sampai diulang berkali-kali di perjanjian lama ada, di perjanjian baru juga beberapa kali diucapkan. Judulnya adalah orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Sama-sama kita buka perkataan ini ada di Habakuk, ada juga di Roma, ada juga di Ibrani. Sama-sama kita lihat di Habakuk 2 ayat 3 dan 4. Habakuk 2 ayat 3 dan 4. Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sorry, kayaknya salah ya. Oh iya betul. Oke, ya terus lanjutkan. Habakuk 2 ayat 4. Sorry, tadi saya kurang mudeng. Ya, terus lanjutkan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayaannya. Oleh percayanya. Saudara perhatiin, di Habakuk juga ada dibilang orang benar itu hidup dari percayanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Oke, saudara ngerti orang benar itu apa sih? Apa yang disebut dengan orang benar? Oke, kita sama-sama belajar dalam konteks Habakuk ya. Dalam konteks Habakuk, pelayanan Habakuk ini dimulai tahun 612 sebelum Masehi. 612 sebelum Masehi sampai dengan 588 sebelum Masehi. Tolong diperhatikan, dari 612 sampai 588 sebelum Masehi. Dan kitab ini ditulis kira-kira 605 sebelum Masehi. Jadi Habakuk ini sebenarnya hidup di zaman Raja Yosia. Hidup di zaman Raja Yosia. Saudara tahu siapa Yosia? Raja Yosia? Kalau saudara pelajarin di Alkitab, Yosia disebut dia adalah raja yang benar di hadapan Tuhan. Lurus di hadapan Tuhan. Dia bikin apa sih? Dia bikin reformasi loh. Semua penyembahan berhala dihancurin. Kembali lagi dia rayakan Paskah yang selama ini udah gak ada. Perayaan Paskah udah gak ada. Tapi dirayain ulang. Dirayain ulang Paskah. Diadain lagi. Dan dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yosia benar-benar melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi luar biasanya, Raja Yosia benar-benar merestorasi kebobrokan umat Israel, orang-orang Israel. Tapi restorasi itu tidak disertai dengan pemulihan dari umat Israelnya. Orang-orang Israelnya tidak mengalami pemulihan. Benar dia melakukan restorasi, dia melakukan perubahan-perubahan di berbagai sisi. Penyembahan berhala dihancurin, tapi orangnya tidak mengalami pembentukan. Orangnya tidak dibentuk. Firman Tuhan bilang, dia merestorasi dari Berseba sampai Dan. Kalau kita mungkin tahu sekarang dari Sabang sampai Merauke lah. Dari ujung sampai ke ujung, dari Berseba sampai ke Dan. Dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira. Tapi, jika kita lihat kitab Habakuk, saudara perhatiin kitab Habakuk ini ditulis zaman Yosia. Tapi apa yang terjadi di kitab Habakuk? Jelas pertobatan umat Israel tidak sungguh-sungguh.
secara kasat mata, dia bertobat. Orang yang ada di sini nih, ada di gereja ini, saya bilang, secara kasat mata saudara kelihatan bertobat. Tapi secara esensi gimana? Apakah secara esensi saudara adalah orang-orang yang benar-benar bertobat? Secara kasat mata, sekali lagi, kita adalah orang-orang yang beribadah, bertobat benar. Saudara, banyak hari Minggu orang pada ke gereja kok. Apakah secara esensi mereka adalah orang-orang yang bertobat? Bertobat tak? Belum tentu. Tapi saya bergimani, saudara semua di sini adalah orang-orang yang bertobat. Ya. Buktinya mana? Coba lihat Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, ini ditulis di zaman Yosia. Zaman terjadi reformasi. Penyembahan berhala, kebobrokan Israel semua dihancurin. Tapi apa yang terjadi? Lihat Habakuk 1 ayat 1 sampai 4. Habakuk 1 ayat 1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ya. Coba lihat bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya. Lihat ya. Visi atau penglihatan itu diterjemahkan dengan burden, beban. Banyak orang bilang, saya ngelihat Tuhan, saya ngalamin Tuhan ini. Harus ya ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara mengalami beban itu. Bebannya apa? Pasti kalau Tuhan ngasih visi, Tuhan kasih beban sama saudara. Lihat ya, di sini jelas dibilang the burden which Habakuk the prophet did see. Apa yang dia lihat, beban apa yang dia lihat. Apa yang terjadi? Ya bahasa Indonesia aja. Saya takut nanti Pape pingsan. Oke. Ayat 2. Habakuk 1 ayat 2. Beberapa lama lagi Tuhan akan berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Oke, terus ayat 3. Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku Coba kejahatan? saudara perhatiin. Tadi saya bilang ini zaman reformasi. Di zaman reformasi, tapi Tuhan memberi dia penglihatan, memberi dia beban apa? Penindasan. Orang Israel benar mereka beribadah, tapi penindasan jalan terus. Benar mereka melakukan ibadah, tapi dosa jalan terus. Terus lanjutkan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Oke, terus? Ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Hukum kehilangan kekuatannya, terus? Dan tidak pernah muncul keadilan. Terus? Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Keadilan muncul terbalik. Jika Tuhan memberi saudara visi, artinya Tuhan memberi saudara tugas atau beban. Tuhan memberi saudara sesuatu untuk saudara kerjakan. Saudara dituntun Tuhan kepada jalan supaya mengenal hati Tuhan. Permasalahannya tidak semua orang ke gereja atau beribadah bisa mengenal hati Tuhan. Ada nggak saudara beban sama orang-orang terhilang di luar? Saudara lihat, saya kadang suka gimana gitu. Kok saya jadi begini? Dulu pertama kali bertobat, saya ngelihat orang di pinggir jalan, saya bisa berdoa buat dia, saya di jalan, di dalam mobil saya berdoa buat dia.
Tapi sekarang, burdennya hilang, bebannya hilang. Ini yang bahaya sebenarnya. Ini bahaya. Tuhan sebenarnya kasih beban itu buat kita semua. Gimana caranya saudara berdoa buat orang-orang yang terhilang di luar? Gimana caranya saudara berdoa buat keluarga dulu deh, mulai dari Yerusalem dulu. Yang terhilang di luar. Kalau kita nggak punya hati ke sana, berarti saudara nggak kenal Tuhan dong. Kalau saudara nggak punya hati sampai ke sana, berarti saudara tidak mengenal Tuhan. Ini bahayanya. Orang yang mengenal Tuhan, simak ya, orang yang mengenal Tuhan, hatinya itu penuh dengan rintihan. Kenapa? Karena dia melihat kejahatan, melihat kefasikan, melihat ketidakbenaran. Hatinya merintih. Dan ini yang terjadi sama Habakuk. Banyak orang secara kasat mata bertobat, tapi esensinya tidak. Kita di gereja, kita bisa di gereja menampilkan apa artinya pelayanan. Tapi di luar kita tidak menampilkan apa artinya pelayanan itu. Di luar kita tidak menampilkan apa artinya pelayanan. Di dalam iya, tapi di luar enggak. Ini bahayanya. Gereja hancur, gereja rusak, gereja bobrok. Kenapa? Lihat, orang yang secara kelihatan kasat mata bertobat, tapi esensinya enggak. Kalau kita mau jadi gereja yang kuat, kita harus bertobat luar dan dalam. Mulai dari dalam kita, dari inside ke out. Dari dalam keluar pertobatan itu. Pertobatan bukan dimulai dari luar, tapi mulai dari dalam. Beresin hati kita, beresin hati kita. Kalau hatinya nggak beres, sorry, maaf saya bilang, semuanya nggak akan beres. Kalau hati mulai nggak beres, hati mulai menyimpang, saya jamin semua pasti menyimpang. Semua yang saudara lakukan pasti akan menyimpang. Pemulihan itu dimulai dari dalam hati. Pemulihan dimulai dari dalam hati, bukan dari luar. Tapi dari dalam, punya nggak saudara beban sama orang-orang yang terhilang? Punya nggak saudara rintihan kepada mereka yang terhilang? Kita harus menampilkan hidup gereja nih di luar. Saat ini banyak orang di gereja, begitu di luar beda pribadinya sama kelakuannya. Pribadi di gereja sama pribadi di luar itu beda. Kita harus menampilkan sesuatu yang sama di dalam ataupun di luar. Di dalam kita bisa kekang mulut, di luar kita nggak bisa kekang mulut. Di dalam kita bisa tahan amarah, di luar kita nggak bisa tahan amarah. Saya bilang, apakah ini yang namanya reformasi? Apa yang ini yang namanya perubahan? Orang benar adalah orang yang imannya dihidupi. Imannya itu dihidupi dalam kelakuan sehari-hari. Itulah orang benar. Orang benar adalah orang yang berdosa. Benar dia berdosa, tapi dia menyadari keberdosaannya. Dan dia berjalan keluar dari keberdosaannya dengan imannya. Ya dengan itu dengan mengandalkan Tuhan. Saya yakin kita semua adalah orang berdosa. Tapi apakah kita semua adalah orang yang mau keluar dari dosa-dosa itu? Apakah kita orang yang mau lepas dari ikatan-ikatan itu? Oleh sebab itu, kalau saudara mengaku sebagai orang benar, saudara adalah orang yang menyadari keberdosaan saudara, dan saudara adalah orang yang mau lepas dari keberdosaan itu. Dan saudara benar-benar adalah orang yang mengandalkan Tuhan di berbagai sisi kehidupan saudara. Di zaman Habakuk, orang Israel tidak lagi sembah berhala, tapi hidup tidak berhukum. Ini masalahnya.
Banyak orang Kristen tidak menyembah berhala, tidak lagi pergi ke kelenteng, tidak lagi pergi ke sini, tidak lagi ke dukun, tidak lagi kemana. Tapi gaya hidupnya itu luar biasa. Mulutnya, waduh. Sekali lagi saya bilang, kita hidup di zaman seperti ini loh. Di Habakuk, orang Israel tidak lagi sembah berhala, tapi hidup tidak berhukum. Tidak lagi taat kepada Tuhan. Nggak mau taat pada kebenaran. Habakuk memiliki hati yang hancur. Ketika lihat kejahatan, lihat ketidakbenaran. Kita melihat kejahatan, melihat ketidakbenaran. Saudara punya hati yang hancur gak? Atau saudara ikut dalam kejahatan itu? Itu permasalahannya. Ya, saya harus beradaptasi. Nggak bisa, saudara nggak bisa beradaptasi dengan dunia. Makanya Tuhan bilang, you are in this world but not of the world. Apa artinya Pak? Kamu ada di dunia, tapi bukan dari dunia. Berapa kali saya bilang, ikan laut, air laut itu asin. Tapi tidak membuat daging ikan itu asin. Makanya kekristenan mula-mula itu digambarkan dengan lambang ikan. Kenapa? Karena ikan tinggal di air asin, tapi tidak membuat dagingnya asin. Saudara tinggal di dunia yang rusak, tapi saudara tidak boleh dirusak. Saudara tinggal di dunia yang jahat, tapi saudara tidak boleh jadi orang jahat. Saudara tinggal di dunia yang kebenaran, yang kejahatan dirasa seperti keadilan. Kejahatan dirasa seperti kebenaran. Apakah kita ada adaptasi dengan tingkah laku seperti itu? Sekali lagi kita ulang di ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan. Hukum akan kehilangan kekuatan dan tidak pernah muncul keadilan. Ketika hukum tidak punya kekuatan lagi, keadilan pasti nggak ada. Keadilan pasti nggak ada. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Saudara perhatiin. Orang benar itu pasti minoritas. Orang benar itu pasti minoritas. Dan orang fasik itu pasti mayoritas. Oleh sebab itu di sini dibilang, orang fasik akan mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Keadilan muncul terbalik. Saudara, kita sama-sama baca di Habakuk 1 ayat 5 dan 6. Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu. Saya nanya, siapa yang melakukan sesuatu dalam zaman ini? Siapa? Tuhan, terus. Yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ya, terus ayat 6. Ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Tuhan bekerja gimana? Bangkitkan orang Kasdim, terus? Bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Lihat. Saya mau jelasin saudara begini. Kadang kita bergumul, saudara bergumul. Kita semua ada pergumulan. Kita semua ada pergumulan. Setuju? Kadang kita berkata, Tuhan gak bekerja. Di tengah pergumulan itu kita bisa bilang, Tuhan udah tinggalin saya. Tuhan gak bekerja. Tuhan gak ada. Kadang kita bilang gitu. Seperti Habakuk, dia merintih, dia menangis. Dia bilang, keadilan berbanding terbalik, berjalan terbalik. Semuanya sepertinya Tuhan gak ada. Tapi Tuhan ngomong apa? Aku bekerja. Gimana caranya? Kadangkala pekerjaan Tuhan itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Dia membangkitkan orang Kasdim. Kita jangan pernah ngambil kesimpulan. Kita jangan pernah ngambil kesimpulan kalau Tuhan itu nggak ada.
Ketika doa kita nggak dijawab, ketika pergumulan kita nggak selesai, kita bilang Tuhan nggak ada, Tuhan nggak bekerja. Dengan cara apapun Tuhan sedang bekerja. Tapi kadang kita nggak pernah mau ngelihat itu. Karena apa? Karena mata kita fokus sama masalah kita. Nggak bakal bisa kita ngelihat itu. Tuhan sedang bekerja, tapi kita kurang peka. Kita nggak peka. Sebenarnya Tuhan membangkitkan orang Kasdim, itu pekerjaan Tuhan. Jangan pikir semua pekerjaan Tuhan itu semuanya serba indah, semuanya serba baik. Kadang Tuhan izinkan kita lewatin lembah kekelaman, kadang Tuhan bawa kita ke padang rumput yang hijau, ke matahari yang tenang. Tapi terkadang Tuhan juga bawa kita lewatin lembah kekelaman. Tujuannya apa? Melatih dan mendidik kita. Firman Tuhan jelas di Ibrani dibilang Tuhan mengasihi, Tuhan menyesa orang yang diakui sebagai anaknya. Kalau nggak salah Ibrani 5 ayat 12. Bukan? Oke, saya salah. Oke, pokoknya gitulah. Tuhan menyesa siapapun yang diakui sebagai anaknya. Tidak tahukah kamu tentang kasih Tuhan, tentang didikan Tuhan? Tuhan menyesah siapapun yang diakui sebagai anaknya. Tuhan didik dengan keras loh. Tujuannya apa? Kadang Tuhan didik dengan keras. Tujuannya satu, supaya kamu melek. Supaya kamu ngelihat apa kesalahan kamu. Kadang kita kalau nggak digituin, kita nggak ngerasa nyaman. Kalau nggak begitu, kita ngerasa nyaman. Kenapa? Karena semua serba ada, kita nggak bergantung lagi sama Tuhan. Kita nggak cari Tuhan benar-benar. Dan kita merasa kita sudah cukup kudus, sudah cukup benar. Kadang Tuhan harus bawa kita ke lembah kelam. Tujuannya supaya membuat mata kita melihat Tuhan. Kita nggak ngandelin lagi mata jasmani kita, tapi kita ngandelin mata rohani kita. Beberapa kali pada saat konseling, orang selalu bilang, Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada. Setiap konseling, saya selalu dengar Tuhan itu nggak ada katanya. Saya cuman bilang, jangan pernah, berapa kali saya ngomong di sini, jangan pernah ambil kesimpulan ketika kamu nonton film dan belum tamat. Film masih berjalan, jangan ambil kesimpulan. Kita nonton, jagoannya kalah kita bilang, aduh jagoannya kok kayak gini, lemah sekali. Jangan pernah ambil kesimpulan. Tapi lihat endingnya nanti. Paulus bilang, aku tahu sekarang Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan. Amin. Berapa? Oh iya, salah, saya terbalik. Ibrani 12 ayat 6. Bukan Ibrani 5, Ibrani 12. Ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, lihat ya, dia menyesah. Menyesah itu slay. Waduh, itu lebih keras daripada sekedar didikan. Lebih keras daripada sekedar didikan. Dan itu bukti cinta kasih Tuhan. Kalau Tuhan gak sayang kita, Tuhan biarin aja. Lu mau ngapain ya terserah. Tahu-tahu kita jalan masuk neraka, terserah. Tuhan gak mau itu terjadi. Tuhan melatih, Tuhan mendidik. Tujuannya apa? Kamu bukan manusia sembarangan. Ingat, kamu bukan manusia sembarangan. Ada darah Yesus di dalam kamu, berarti kamu diproyeksiin sama Tuhan untuk menjadi mempelai. Sekali lagi, kamu diproyeksiin sama Tuhan untuk menjadi mempelai. Kalau kamu nggak jadi mempelai, berarti gagal semuanya. Tuhan gagal, bukan kamu yang gagal. Kita yang gagal. Oleh sebab itu, belajar. Jangan pernah bilang Tuhan gak ada.
Kadangkala Tuhan bawa kita, Tuhan bangkitin orang-orang Kasdim. Tuhan bangkitin ini, bangkitin itu, bangkitin ini, bangkitin itu. Kadang hidup kita penuh dengan masalah. Tujuannya satu, supaya kita selalu waspada. Cari Tuhan terus. Dekat sama Tuhan. Nanti begitu udah dekat sama Tuhan, baru kita ngerti. Oh, ternyata maksud Tuhan itu. Sekarang lihat, Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. 1 Raja-Raja 19 ayat ke-10. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Ini Elia ngomong gini nih, aku bekerja segiat-giatnya. Terus Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya dengan seorang dirilah yang masih hidup. Dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Oke, dia merasa seorang diri nih, Ya, dia merasa seorang diri. Kita sering merasa seorang diri, kita merasa, nggak ada siapa-siapa, Tuhan nggak tolong saya, Tuhan nggak bikin apa-apa. Lihat, terus lanjutkan ayat 11. Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalui angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Terus, nah lihat ya, Tuhan datang harus didahului dengan problem. Terus, ayat 12, dan sesungguhnya gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin, sepoi-sepoi basah. Terus 13. Ayat 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apa kerjamu di sini? Nganggur, bengong-bengong. Terus 14. Ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya. Diulangin lagi. Aku sudah bekerja buat Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Kenapa aku tidak diberkati? Aku sudah all out buat Tuhan. Kenapa hasilnya begini? Kenapa semua orang jahat sama aku? Kenapa aku nggak punya apa-apa? Kenapa hidupku susah? Terus, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. lihat, dia bilang sama Tuhan, gua udah kerja mati-matian, gua udah pelayanan mati-matian, tapi lihat, nggak ada hasilnya. Kita ngerasa Tuhan nggak bekerja. Tuhan bekerja gak di sini? Coba lihat ayat 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud, menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara perhatiin, Elia bilang, aku seorang diri. Nggak ada siapa-siapa, aku seorang diri, tinggal aku sendiri. Tapi Tuhan bilang apa? Masih ada 7.000 orang yang tidak nyembah Baal. Saudara bisa ngelihat ini? Saudara, kita sering mengalami ini kan? Kita merasa begitu stagnan, kita merasa, gue sendirian kok. Gue nggak bisa bikin apa-apa. Tapi lihat di situ, Tuhan bekerja dengan cara yang diam-diam. Dia merancang segala sesuatunya, dia memperbaiki segala sesuatunya tanpa kita perlu tahu apa itu. Tapi dia sedang merestorasi semuanya.
Yang paling utama yang direstorasi adalah pribadi kita. Pribadi kita. Kalau kita nggak melihat Tuhan terus, kita nggak akan dapat jalan keluarnya. Restorasinya akan terus terjadi, Kadang Tuhan harus bangkitin si A, bangkitin si B, bangkitin si C. Waduh, si A nggak beres, si B nggak beres, si C nggak beres, si D nggak beres. Tujuannya satu, Tuhan bilang, aku bangkitin itu supaya kamu beresin diri kamu. Bisa paham nggak? Aduh Tuhan, ini kok begini, ini kok anak-anak kok jadi gak beres, kok begini, anak-anak kok jadi pada begini, berontak segala macam. Tuhan lagi bekerja. Kita yang gak ngelihat pekerjaan Tuhan. Yang harus kita lakukan hanya syukuri apa yang dialami. Syukuri aja, Tuhan selalu bekerja walaupun kita gak lihat. Bahkan walau kita dapat apa yang tidak kita inginkan, Tuhan sedang bekerja. Saudaraku, kita hidup oleh iman. Di balik semua yang tidak ideal, tetap berpegang pada Tuhan. Tetap berpegang pada Tuhan. Walaupun semuanya tidak ideal, tetap berpegang pada Tuhan. Begitu Habakuk mengalami perubahan, dia mengalami perubahan dari dalamnya. Dia mulai mengalami Tuhan, dia mulai percaya Tuhan. Apa yang terjadi? Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Terus? Ya ini artinya udah gak ada apa-apa, udah gak ada bahan makanan, udah gak ada apapun yang bisa kita olah. Terus? Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lihat, walaupun semua gak ada hasilnya, tapi aku tetap bersukaria di dalam Tuhan. Lihat ya, perhatiin. Saudara perhatiin nggak? Dari Habakuk 1, dia merintih. Ternyata Tuhan bekerja dengan membangkitkan orang Kasdim. Itu cara kerja Tuhan. Di Habakuk 2, dia mulai percaya. Dia bilang, orang percaya hidup dari percayanya. Terus di Habakuk 3, dia bilang apa? Walaupun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, semua nggak ada hasilnya. Tapi dia bilang, tetap aku beria-ria di dalam Tuhan. Walaupun aku nggak ngelihat sesuatu yang baik, tetap nggak saudara bersyukur sama Tuhan. Lihat ya, ini respon orang benar. Terus lanjutkan ayat 19. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Oke. Lihat, dia diubah sama Tuhan. Sudut pandangnya diubah. Dari sudut pandang kepada masalah, kepada sudut pandang kepada Tuhan. Saya bilang ya, saudara ya, ini respon orang benar. Ada perubahan dari melihat hal-hal yang tidak ideal, dari melihat hal-hal yang tidak ideal sampai diubah menjadi pribadi yang ideal di dalam Tuhan. Dari melihat hal-hal yang tidak ideal, kita seringkali melihat hal yang tidak ideal sampai kita diubah menjadi pribadi yang ideal di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan sebenarnya. Kita biasa fokus pada pergumulan. Akhirnya kita akan gagal fokus pada Tuhan. Ketika saudara fokus terus pada pergumulan, saudara akan gagal fokus pada Tuhan. Kita gagal melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kita gagal melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan kita gagal untuk bersyukur dalam segala keadaan.
Sampai sini bisa terima? Hubungan dimulai dari keluh kesah, rintihan, fokus pada masalah. Tapi kemudian saudara harus move on. Gak boleh di situ terus. Gak boleh merintih terus. Gak boleh punya mentalitas korban terus. Saya orang kasihan. Saya menderita. Saya binatang jalang. Dari kumpulan yang terbuang. Akhirnya fokusnya pada diri kita sendiri kan. Kita gak fokus pada pribadi Allah yang besar. Kita orang yang terbuang. Enggak, kamu gak terbuang, kamu indah di mata Tuhan. Tapi kamu sedang dibentuk sama Tuhan. Tapi kita gak pernah ngelihat pembentukannya. Kita ngelihat problemnya, kita melihat objeknya yaitu diri kita. Objeknya yaitu diri kita. Akhirnya apa? Kita gagal fokus. Hubungan dimulai dengan keluh kesah, rintihan, fokus pada masalah. Tapi harus maju, bertumbuh. Kemudian saudara fokus sama Tuhan, problem jadi no problem nanti. Saudara ngadepin problem, saudara akan bilang no problem. Nggak ada masalah, kenapa? Karena saudara berjalan bersama Allah yang maha kuasa. Saudara nggak usah takut sama apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memelihara. Selama belum akhir, saudara jangan bilang, Tuhan gak bekerja. Jangan bilang, waduh Tuhan kacau semuanya, hancur semuanya. Kenapa? Biasanya, jagoan kalah dulu. Belakangannya, kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Oke. Setelah Habakuk, kita lanjut ke Roma. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Oke. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Terus lanjut ke ayat 17. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, di bahasa Indonesia dibilang, aku mempunyai keyakinan yang kuat terhadap Injil. Tapi lihat di bahasa Inggris ya. Roma 1 ayat 16. For I'm not ashamed. Aku tidak malu terhadap Injil. Aku tidak malu untuk memberitakan Injil. I'm not ashamed for the gospel of Christ. Aku tidak malu terhadap Injil Kristus. Kenapa dibilang malu? Kenapa dibilang dari Roma, Yahudi, orang Yunani, pertama dari orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Kenapa? Saudara perhatiin ya, bagi orang Roma dan orang Yunani, salib itu lambang kebrutalan. Brutal, kematian yang brutal. Itu bagi penjahat kelas kakap. Hanya bagi penjahat kelas kakap. Bagi mereka, itu adalah sesuatu hinaan, brutal banget. Contohnya gini, kalau misalnya, si A, misalnya Ibu Media, punya saudara, terus pencopet misalnya, pencopet kelas kakap, misalnya tolak dalam nama Yesus misalnya, terus ditangkap. Biasanya hal itu shame, kita tutupi. Betul gak? Kita tutupi. Tapi di sini dibilang, I'm not ashamed for the gospel of Christ. Aku gak malu untuk memberitakan Injil. Aku gak malu untuk memberitakan Injil. Walaupun Injil bicara soal apa sih? Injil bicara soal 3 hal. 3 hal. Kalau saudara belajar di Injil, itu soal penderitaan, kematian, kebangkitan. Nah permasalahannya, kita malu nggak memberitakan Injil?
Yesus yang tergantung di atas kayu salib, Yesus yang mati sebagai seorang penjahat. Bagi orang Yunani, bagi orang Romawi, itu adalah hinaan. Salib adalah lambang kebrutalan. Dan luar biasanya, bagi orang Kristen, salib diglorify, ditinggikan, dimuliakan. Makanya Paulus bilang, aku nggak malu memberitakan itu. Aku nggak malu memberitakan itu. Tapi di bahasa Indonesianya kan dibilang Injil itu punya kekuatan yang bisa menyelamatkan. Di bahasa Inggrisnya I'm not ashamed. Aku nggak malu memberitakan itu. Kenapa? Karena bagi orang Romawi, salib itu lambang malu, lambang hina, hukuman bagi penjahat kelas kakap. Tapi bagi kita, salib malah diglorify, malah ditinggikan, malah dimuliakan. Dan bagi mereka itu adalah kebodohan. Nah sekarang, kenapa dibilang bagi orang Yunani, bagi orang Yahudi? Bagi orang Yahudi, orang yang tergantung itu adalah orang terkutuk. Bagi orang Yahudi, orang yang digantung itu adalah orang terkutuk. Orang dikutuk, kok dimuliakan? Saudara perhatiin, kok orang terkutuk, kok dimuliakan? Kan dia digantung di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib. Kok dimuliakan? Itu kebodohan. Makanya Paulus bilang, I'm not ashamed, aku nggak malu memberitakan itu. Saudara bisa ngerti sampai sini? Orang dikutuk kok diglorify? Injil itu kekuatan, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Coba lihat siapa Paulus. Filipi 3 ayat 4 sampai 8. Filipi 3 ayat 4 sampai 8. Bahasa Indonesia aja ya. Filipi 3 ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Lihat ya, Paulus ya. Aku lebih lagi kalau bilang orang menaruh percaya pada hal lahiriah. Aku lebih lagi. Aku banyak yang bisa aku banggakan. Terus ayat 5. Ayat 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Aku Ibrani asli. Terus Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Parisi. tahu nggak siapa Paulus? Paulus itu orang Sanhedrin. Siapa orang Sanhedrin? Itu di seluruh Israel, Sanhedrin itu cuma 70 orang. Dan dia punya akses sampai ke imam besar, sampai ke raja. Akses dia luar biasa. Dan itu cuma 70 orang. Kalau dia bisa banggain diri, gue orang Sanhedrin. Gue bangga sama masa lalu gue. Terus lanjutkan. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terus, nih luar biasa. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Lihat, aku menganggapnya sebagai sampah supaya aku bisa memperoleh Kristus. Nah, luar biasanya. Sampahnya Paulus kita mau ambil. Kita bangga sama masa lalu kita. Kita bangga sama siapa kita. Sekali lagi saya bilang, bahayanya sampahnya Paulus. Kita bilang, Paulus jangan dibuang deh, gua ambil. Minimal gue bisa banggain diri gue siapa gue. Lihat ya. Tuhan mau kita merendahkan diri.
Kalau saudara meninggikan diri, siapa yang akan meninggikan saudara? Saya ulang sekali lagi. Kalau saudara meninggikan diri, siapa yang ninggiin saudara? Kalau saudara belajar merendahkan diri, siap ditegur, siap dididik, siap dibentuk, baru saudara akan ditinggikan. Kalau nggak gitu, saudara jangan pernah harap saudara akan ditinggikan. Oke? Bagi Paulus, masa lalunya adalah sampah. Tapi luar biasanya, sampah ini dunia mau pungut. Dunia cari sampah-sampah seperti itu. Kita hidup di dunia yang hedon. Dunia ini udah hedon. Prinsipnya sudah terbolak-balik. Prinsip dasar dari Alkitab apa? Asal ada makanan, minuman, cukup. Itu prinsip dasarnya. Sekarang udah terbalik kan? Makanannya seperti apa? Makanannya seperti apa? Pakaiannya seperti apa? Kita ngelihat orang dari apa yang dia pakai, apa yang dia, kemana dia pergi, dia makan. Kita ngelihat orang dari apa yang dia keluarkan dari dompetnya. Biaya hidupnya, itu kita ngelihat orang dari situ. Apa yang dia pakai, mobilnya mobil apa. Kenapa? Karena kita sudah terbawa dengan arus edonnya. Kita sudah terbawa dengan arus dunia. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan dengan melihat orang berdasarkan apa yang dia pakai, apa yang dia makan. Nggak bisa. Kalau saudara punya prinsip seperti ini, saudara nggak kembali ke prinsip dasar Alkitab, asal ada makanan dan pakaian cukup. Sementara daging akan bilang, I want more. Aku mau lebih, aku mau cukup, aku mau lebih dari cukup. Saudara nggak pernah akan puas. Dan saudara, maaf saya bilang, saudara nggak pernah akan bisa bersyukur dalam segala keadaan. Sampai kapanpun saudara nggak akan bisa bersyukur. Saudara nggak akan pernah bisa mensyukuri apa yang saudara miliki hari ini. Dan saudara nggak akan bisa mensyukuri apa yang saudara alami hari ini. Kebenaran Allah itu dinyatakan dari iman kepada iman. Ayat 16 dan 17 tadi. Dari iman kepada iman. Waktu kita berjalan dalam iman, kebenaran Allah akan terus dinyatakan. Waktu saudara berjalan dalam iman, kebenaran Allah akan terus dinyatakan. Oleh sebab itu dibilang dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Maksudnya apa? Yaitu kebenaran Allah akan terus dinyatakan. Terus dinyatakan ketika saudara hidup di dalam iman, percaya saudara sama Tuhan. Kebenaran itu akan dinyatakan terus menerus. Nah, nanti kita akan bahas iman jadinya apa, Pak? Kalau gitu iman apa? Nanti kita bahas sama-sama. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Agak banyak ya Pak Pepi. Oke. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Salib kebodohan, tadi saya bilang salib itu kebodohan, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Terus lanjutkan. Ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Terus ayat 20. Ayat 20. Di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah Ahli ahli Taurat Taurat? Di manakah pembantah dari dunia dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Terus lanjutkan 21. Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, terus 22.
Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang Yunani itu terkenal dengan filsafat. Oleh sebab itu orang Yunani mencari hikmat. Orang Yahudi minta tanda terus. Dari dulu minta tanda terus. Tanda aja. Sementara orang Yunani cari terus hikmat. Makanya mereka terkenal dengan filsafat-filsafatnya. Aristoteles dan segala macam. Terus lanjutkan. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi dan suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Lihat ya. Saudara ngomong tentang orang yang disalib, itu bodoh banget lu percaya sama dia. Terus 24. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Terus 25. Ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 26. 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Oke, terus 27. Saudara ingat quote saya kemarin? Kalau Tuhan pakai orang sempurna, udah pakai orang sempurna, Tuhan berarti gagal. Tuhan justru tidak pakai orang yang sempurna, tapi Tuhan mau pakai orang-orang yang tidak sempurna, yang mau disempurnakan. Oke, terus lanjutkan. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28. Tidak lagi Pak, tenang. Ayat Terus. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Oke. Tujuannya apa? Supaya nggak ada orang yang berani sombongin diri di hadapan Allah. Terus semua harus belajar. Terus 30. Ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 31. Ayat 31. Karena itu seperti apa tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kalau saudara mau bermegah dalam Tuhan. Celaka fatal jika hikmat dunia dibawa masuk dalam pelayanan. Saya bilang sekali lagi, celaka fatal jika hikmat dunia dibawa masuk dalam pelayanan. Akhirnya, pelayanan akan saling meninggikan diri. Pelayanan akan merasa, gue lebih dari yang lain. Nggak ada yang mau merendahkan diri. Kita merasa lebih mampu, lebih bisa. Inilah akhirnya jika hikmat dunia dibawa masuk dalam pelayanan. Pelayanan, saya bilang simak ya. Pelayanan itu saudara jadi jongos. Waktu sebelum Yesus disalib, terjadi perdebatan dari murid-muridnya. Siapa yang duduk di sebelah kanan kiri? Itu kan hikmat dunia dibawa masuk dalam pelayanan. Tuhan ngomong gampang kan? Siapa mau duduk di sebelah kanan kiri? Satu, dia harus menjadi hamba yang paling bawah. Itu pelayanan. Kalau saudara mau ditinggikan, saudara harus tampil paling bawah. Kita mau ditinggikan, kita mau dihargai, harus berani saudara direndahin. Saya ulang ya, saudara mau ditinggikan? Mau? Kenapa? Dikit sekali suaranya. Saudara mau ditinggikan?
Berani direndahin dong. Di sini berani, begitu direndahin nangis lu. Ingat ya, Injil kebodohan bagi dunia. Jadi pelayanan itu bodoh di mata dunia. Bodoh di mata dunia. Dunia bertolak belakang. Dunia itu bertolak belakang. Karena dunia maunya ditinggikan. Sementara Tuhan ngajar kita apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Bodoh di mata dunia. Mati bagi Tuhan. Mati. Supaya kita dibangkitkan. Matiin daging. Ditampar pipi kanan, pipi kiri ya? Coba. Ya, kalau tampar, pipi apa itu? Kiri kan? Pipi kiri dulu. Kasih kanan. Alkitab bilang pipi kiri dulu. Kenapa? Ya, kan saya udah pernah cerita sama saudara. Ingat, kalau kita nampar orang di hukum Yahudi, kita nampar pakai tangan ini. Kita nampar pakai tangan ini. Kita didenda sekian dinar. Tapi kalau kita nampar dengan ini artinya mempermalukan punggung tangan. Artinya apa? Kita harus bayar 2 kali lipat dari dendanya. Kenapa? Karena kita mempermalukan orang lebih. Ya. Jadi Tuhan bilang kalau ditampar pipi kiri, kasih. Gue udah direndahin saudaranya. Belum cukup rendah. Kamu harus paling rendah. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa tinggikan kamu. Amin. Terus bilang, Tuhan gak bekerja. Tuhan gak bekerja. Tuhan sedang bekerja. Walaupun kita ngalaminnya serasa seakan-akan kita direndahin. Bisa paham gak sih? Seakan-akan kita pahamnya, kita ngelihatnya kita lagi direndahin. Bodoh kan bagi dunia kan? Tapi bagi Tuhan, kita sedang diproses sama Tuhan untuk ditinggikan lebih lagi. Pelayanan, terminologinya itu terminologi dari pelayanan itu merendahkan diri, bukan ditinggiin. Saya ulang sekali lagi, simak, tolong, buka telinga. Terminologi dari pelayanan itu merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Pelayanan itu menjadi budak. Artinya apa? Disuruh apapun, siap. Pelayanan itu bukan kompetisi. Jangan cari pencapaian dunia dari pelayanan. Pelayanan itu merendahkan diri. Jangan cari pencapaian dunia dari pelayanan. Salah kamu masuk pelayanan. Kalau kamu cari pencapaian dunia di dalam pelayanan, saya bilang, tempatmu bukan di pelayanan. Tempatmu di marketplace depan. Di luar. Kalau kamu masuk sini, artinya apa? Kamu jadi jongos. Kamu harus siap melakukan apa aja buat Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Saya tidak malu. Saya harus hidupin Injil itu. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Aduh. Coba deh saudara udah sering baca ayat ini, baca sama-sama deh. Yang kukehendaki apa? Yang saudara kehendaki apa? Terus. Ngebut amat. Samain nadanya. 3, 2, 1. Bodoh gak? Ini yang dicari di dalam Injil. Apa? Kematian bersama dengan Kristus. Kematian bersama dengan Kristus. Ayat 11.
Filipi 3 ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, kalau nggak masuk ke dimensi ini, saudara jangan harap saudara dapat kebangkitan dari orang mati. Saudara harus masuk ke dimensi apa? Mati bersama Kristus. Mati apa? Mati daging setiap hari. Matiin dagingmu. Tidak kompromi sama dosa. Tidak kompromi sama dosa. Berjalan bersama Tuhan. Bersekutu dalam penderitaannya. Bersekutu di dalam penderitaannya. Sulit dipahami. Apalagi mati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Paulus memiliki satu tujuan. Bangkit bersama Kristus. Inilah yang disebut orang benar, hidup dari iman. Inilah yang disebut orang benar, hidup dari iman. Oke, sampai sini bisa paham? Sekarang lihat Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Ibrani 10 ayat 37 sampai 39. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, terus 38. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau kamu mundur, aku nggak berkenan. Terus 39. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Siapakah orang benar menurut Ibrani? Orang benar menurut Ibrani adalah orang yang menantikan kedatangan Kristus. Kehidupan kita sebagai orang benar tidak terlepas dari sang benar. Hidup seperti Kristus. Hidup kita harus mencerminkan Kristus yang hidup di dalam kita. Saudaraku, simak. Saudara, kita semua adalah orang celaka yang dibenarkan karena ada Dia di dalam kita. Kita semua ini orang-orang celaka yang dibenarkan karena ada Dia di dalam kita. Kita harus melihat pekerjaan Tuhan terus-menerus, walau belum lihat hasilnya yang menurut kita baik. Kita harus merespon semuanya dengan benar. Karena orang benar hidup dari percayanya, dari imannya. Sekarang saya tanya sama saudara, apa itu iman? Kalau kita ngomong iman, pasti mengacunya pada satu sosok, Abraham. Satu sosok Abraham. Lihat Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetapi tetap ada di atasnya. Percaya disandingkan dengan ketaatan. Percaya, taat. Orang yang berkata percaya tapi tidak mau taat, ini bukan percaya. Orang yang percaya harus bersanding dengan yang namanya ketaatan. Yohanes 8 ayat 39 sampai 43. Yohanes 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa, kami ialah Abraham. Bapa kami adalah Bapa Abraham. kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Oke, terus? Bapak kami Abraham. Kalau kamu melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham, kamu baru disebut anak. Terus? Ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham.
Abraham bukan pembunuh. Abraham bukan orang yang membuli, orang yang menista. Abraham adalah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Terus Ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu, yaitu Allah. 42. Ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Terus 43. Ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menenangkan firmanku. Tidak dapat menangkap firmanku. Jadi apa itu iman? Iman adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Abraham. Abraham bikin apa? Pertama yang terjadi apa? Dia dipanggil kan? Dia dipanggil supaya apa? Keluar dari Ur ke Kanaan. Ur, daerah Ur itu, Ur Kasdim, adalah daerah yang peradabannya tinggi. Kanaan itu bangsa barbar. Bisa bayangin, dia keluar dari peradaban tinggi menuju kepada tempat di mana peradabannya low. Bisa ngerti? Sama seperti misalnya, Pak Yogo dipanggil dari kota Jakarta, dia lari disuruh ke Papua misalnya. Misalnya ke tempat yang di mana bukan di daerah Papuanya ya, di Irian, tapi di daerah pedalamannya misalnya. Itu nggak gampang. Kita waktu itu saya pelayanan ke Riau. Kita pelayanan ke Riau sama teman-teman. 4 hari pelayanan ke sana. 4 hari saya nggak tidur. 4 hari ke sana, Bang Jo tahu ya, Bang. Saya nggak tidur, saya melek terus begini mata saya. Kenapa? Kita biasa tidur di kamar, enak, segala macam. Sampai sana kita masuk pedalaman. Yang di depannya harus ditutupi dengan kursi, kalau enggak babi hutan masuk. Bayangin kalau kita tidur di seruduk babi hutan. Kalau di seruduk babi panggang nggak apa-apa. Di seruduk babi panggang, kita tutup. Terus, saudara tahu semua ya, saya paling geli sama cicak. Saya paling geli sama cicak. Itu cicaknya jumbo size semua di sana. Gede-gede. Terus luar biasanya, saya ngelihat itu laba-laba segede tangan segini. Jalan, sana kemari. Kerjaan saya satu, jadi CCTV. Saya mantauin binatang apa aja yang lewat. 5 hari di sana, saya 5 hari nggak tidur. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Kita ke mana lagi? Ke pedalaman Kalimantan, waktu itu ke Kalimantan. Bisa bayangin, maaf, buang air besar. Itu cuman lubang segini. Kita mau mandi, itu airnya kita sendok coklat. Warna coklat airnya. Bisa bayangin sikat gigi begitu. Bagi kita, itu nggak nyaman. Dan luar biasanya, kamarnya, itu cicaknya gede-gede. Jadi 5 hari atau 4 hari di sana saya nggak tidur. Kita nggak nyaman. Tapi kalau itu panggilan Tuhan, kita harus lakukan. Kalau itu utusan Tuhan, kita harus lakukan. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Nah, Abraham keluar dari tanah Ur yang dimana peradabannya tinggi ke daerah yang barbar, Kanaan. Artinya apa? Yang pertama arti iman, yang pertama berpaling dari dunia. Berpaling dari dunia.
Abraham keluar dari dunianya, masuk ke dunia Tuhan. Keluar dari zonanya, masuk ke zona Tuhan. Ketika saudara masuk ke zona Tuhan, itu yang dilucuti adalah kenyamanan saudara. Kenyamanan kita dilucuti semuanya. Sampai kita nggak bisa ngomong apa-apa, Tuhan habis semuanya udah. Pak, apakah itu tidak wajar? Saya bilang itu wajar kalau kita ikut Tuhan. Kenapa? Karena tujuannya satu, pembentukan siapa kita. Tuhan mau menampilkan dirinya di dalam kita. Yang pertama arti iman, berpaling dari dunia. Yang kedua arti iman, Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah sesuatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, saudara lihat ya. Hidup di dunia, tapi dia tidak boleh memiliki apa-apa. Disuruh keluar dari rumahnya, dia suruh tinggalin ayahnya, gak boleh bawa sanak keluarganya. Dia pergi, dia berpaling dari dunia. Begitu dia berpaling dari dunia, dilucuti semua kenyamanannya. Itu arti iman. Arti iman artinya saudara tidak memiliki apa-apa selain Tuhan. Itu arti iman. Arti iman apa? Yang kedua, tidak memiliki apa-apa selain Tuhan. Baru saudara bisa disebut orang beriman. Saudara punya segala-galanya, misalnya saudara punya segala-galanya, tapi tidak boleh mengendalikan saudara sendiri. Apa yang saudara punya itu tidak bisa mengendalikan isi hati saudara, perasaan saudara. Saya bilang, ini Karen, saya ngelihat Karen. Karen ngelihat saya, suatu hari saya bisa nggak ada, atau Karen bisa nggak ada. Suatu hari apa yang kita punya ini bisa nggak ada. Tapi apa yang nggak bisa nggak ada, Tuhan. Semua kita bisa punya. Kita bisa punya HP, kita bisa punya ini, bisa punya itu. Tapi suatu hari, semua bisa diambil dari kita. Semua bisa diambil dari kita, tapi iman jangan sampai diambil dari kita. Iman gak boleh hilang dari kita. Percaya kita sama Tuhan. Sepakatnya kita sama Tuhan, itu gak boleh hilang dari kita. Oleh sebab itu, iman artinya hidup di dunia, tapi tidak memiliki apa-apa. Petrus bilang, hidup sebagai musafir, kita sebagai pelancong atau pendatang di dunia ini. Pendatang. Saya tanya sama saudara, saudara ngekos? Saudara ngekos? Apa saudara yang punya kos? Bukan, saudara ngekos. Saudara ngontrak, bukan berarti saudara punya rumah itu. Saudara ngontrak, tetap saudara nggak punya apa-apa. Itu seperti itu Tuhan maunya. Kita jadi pelancong di dunia ini. Kita punya tapi merasa nggak punya. Baru di situ saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Oke. Ketiga, iman itu berarti komitmen sama Tuhan. Komitmen. Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Bisa bayangin nggak? Kalau dijanjiin misalnya, Pak Yogo akan punya keturunan. Adiknya Rahel misalnya. Sementara Ibu Fitri sudah berumur 70 tahun.
Misalnya, waduh Pak, malu Pak, nanti begitu anaknya lahir, Oma, kata. Bisa gak saudara, bisa gak saudara dapat janji seperti itu dan saudara nunggu janji itu 25 tahun? Jangan 25 tahun Pak, 3 hari aja saya udah bersungut-sungut. Sebentar aja, udah ngedumel. Sebentar ngedumel. Nah, Abraham menunggu janji itu 25 tahun. Kenapa? Karena dia tahu yang janji sama gua itu setia. Yang janji sama gua pasti tepatin janjinya. Walaupun kandungannya sudah ketutup. Semua serba gak mungkin. Semua serba gak ada. Saya bilang sama saudara-saudara, silakan lihat perahu kapal Nuh. Di bawah gak boleh kasih jendela. Gak boleh kasih jendela. Jendela cuma di atas. Artinya apa? Jalan keluar gak ada. Saudara bisa dongak ke atas, ngelihat tuh Tuhan gak pernah tutup pintunya buat saudara. Saya bilang, Tuhan gak pernah tutup pintunya buat saudara. Semua pintu boleh ketutup, tapi ke atas itu gak bakal bisa ketutup. Kenapa kita gak bangun hubungan sama Tuhan? Lihat ya, komitmen sama janji Tuhan. Saudara percaya sama janji Tuhan. Walaupun saat ini kita nggak ngelihat janji itu, tapi kita percaya, ikut Tuhan aja pokoknya. Pokoknya ikut Tuhan aja. Saya nggak tahu lah saya jadi apa. Yang penting saya percaya Tuhan akan menjadikan saya indah. Seperti yang dia ingini. Itu aja, selesai. Kenapa? Saudara bisa yakin. Karena saudara percaya yang janji sama saudara itu setia. Ya, ada orang pernah janjiin saya, Pak, nanti Pak, pernah janjiin, sampai saya ketawa akhirnya, saya banyak dijanjiin orang, banyak di PHP. Ada orang pernah datang ke saya, Pak, nanti kalau hotel saya laku di Bali, Bapak boleh nginep, dapat tiket first class, Bapak boleh nginep, dapat ruangan yang paling bagus di sana. Saya akan fasilitasin Bapak. Begitu hotelnya laku, saya dilupakan. Tapi tidak apa-apa, memang tujuannya bukan ke situ kok. Akhirnya saya banyak di PHP, saya cuma bisa ketawa aja. Di PHP cuma bisa ketawain aja. Biarin aja orang mau ngomong apa, terserah. Yang penting hati gue bukan di sana. Kenapa? Manusia tidak setia. Tapi Tuhan, kalau Tuhan janji sama saudara, aku akan memberkatimu, aku akan menyertaimu, aku tidak pernah akan meninggalkanmu. Dia yang berjanji itu setia. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Abraham tunggu janji 25 tahun. Apa Tuhan lupa? Tuhan lupa nggak? 25 tahun loh. Tuhan lupa nggak? Enggak, Tuhan nggak lupa. Karena Tuhan setia. Tuhan nggak akan lupa sama yang dia janjiin. Ya, saya ingat waktu itu Tuhan bilang gini, Iktus akan punya gereja. Berapa tahun kemudian baru jadi gereja? 15 tahun kemudian baru Chosen berdiri. Tuhan yang janji setia. Apakah kita ngotot sama janji itu? Enggak. Sampai kita lupa sendiri sama janji itu, tapi Tuhan genapin. Banyak sekali Tuhan ngomong, banyak sekali Tuhan janji. Dan Tuhan udah genapin. Coba saudara lihat checklist saudara. Saudara bikin checklist di rumah. Apa yang saudara gumulkan? Saudara akan lihat, saudara akan kaget sendiri. Ternyata banyak sekali yang saudara checklist. Udah selesai. Jangan lihat pada apa yang belum selesai. Lihat checklist yang sudah selesai. Lihat apa yang Tuhan sudah beresin. Yang kita ngelihat apa? Ini belum selesai Tuhan, ini belum selesai Tuhan. Saudara jadi penagih pajak nanti. Saudara jadi debt collector di hadapan Tuhan. Begitu saudara lipat tangan, Tuhan bilang, ya elah minta lagi. Saudara lipat tangan, ya begini lagi. Apa? Kalau kita lipat tangan, kita bilang, Tuhan kau agung, kau mulia, kau besar, kau perkasa. Istri saya sampai bilang, kadang kita sampai saking banyaknya masalah, kita udah gak bisa doa apa-apa, kita cuma bisa bilang, Tuhan terima kasih buat semuanya.
Istri saya sampai ngomong gitu. Kenapa? Karena kita sudah banyak sekali yang kita pikirin, banyak sekali yang kita lewatin, banyak sekali yang kita gumulin. Sampai istri saya bilang, kadang kita udah gak bisa doa lagi, kita cuma bisa bilang, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau setia, Tuhan kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan yang ajaib. Lewatin aja bersama Tuhan. Komitmen sama Tuhan, itu saudara baru disebut orang beriman. Komitmen sama Tuhan, apapun yang saudara lewatin, saudara gak nyerah. Nggak mundur, nggak nyerah, lewatin aja, maju terus. Kenapa? Karena yang berjalan bersama Tuhan, yang berjalan bersama saudara adalah Allah yang setia. Amin. Yang keempat, iman itu apa? Iman itu bicara soal ketaatan. Taat adalah melakukan walau tidak melihat. Tetap percaya, lakukan aja walaupun nggak lihat. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Sedikit lagi, ini ayat terakhir ya Pak. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18. Ini ketaatan. Terus Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Terus 19. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Iya. Dia serahin aja kok. Nggak pusing. Pokoknya gue serahin aja. Nah sekarang, saudara nyerahin enggak hidup saudara di altar Tuhan? Nih ya, di altar, di situ. Di altar. Apa yang dipersembahin? Hewan hidup, nggak bisa. Harus hewan yang sudah mati, udah dipenggal. Saudara kalau mau jadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara tidak ada cara lain selain matiin dagingmu. Matiin dagingmu, baru saudara bisa menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selama hewan itu hidup, dia akan terus lari, terus akan memberontak. Tapi kalau saudara sudah mati dari kedagingan, saudara gak bisa berontak lagi. Saudara bilang, Tuhan terserah mau bikin apa. Tuhan mau injek rem, silakan. Tuhan mau ganti persneling, silakan. Tuhan mau gas saya, silakan. Yang penting saya tahu, Tuhan yang berjalan, yang mengendalikan saya adalah Tuhan yang setia. Itu iman. Oleh sebab itu, orang benar hidup dari iman. Amin. Tuhan berkati. Saya mengundang saudara berdoa. Kita sama-sama satu dalam doa. Saudara tundukin kepala, saudara minta ampun sama Tuhan. Kalau sering kali keluar persungutan dari mulutmu atau dari mulut kita kepada Tuhan, sering kali kita komplain dengan segala hal, tidak puas dengan pekerjaan Tuhan, kita merasa diri kita lah yang berhikmat, kita lebih dari Tuhan. Kita merasa Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begini. Kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Kalau kita pernah merasa Tuhan nggak ada, Tuhan nggak bekerja, bertobatlah. Tuhan sedang bekerja hari ini. Tuhan bekerja bagimu, bagi saya, sampai dengan detik ini. Kalau Tuhan pernah berjanji sama saudara, percayalah Dia yang berjanji itu setia. Saudara gak akan pernah dibiarkannya terlunta-lunta. Percaya aja, semua akan baik-baik saja. Minta ampun sama Tuhan untuk segala kekecewaan kita terhadap Tuhan, terhadap keadaan, terhadap sesama. Minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, saudara kecewa, itu tidak menyelesaikan masalah. Saudara bersyukur,
baru saudara akan ngelihat jalan keluar. Saudara kecewa dengan cara apapun, saudara tidak pernah akan melihat kebaikan. Karena kecewa tidak akan pernah menimbulkan kebaikan. Tapi syukur itu yang akan menimbulkan semua yang baik. Karena dari ucapan syukur akan menghasilkan buah-buah yang manis. Bertobat sungguh-sungguh sebelum kita masuk dalam perjamuan. Minta ampun sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Jadikan kami layak Tuhan untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.